Penyebaran hoaks merupakan masalah serius karena bisa memicu konflik dan kebencian terhadap individu maupun kelompok. Di masa lalu, hoaks pernah memakan korban yang berakhir tragis. Terjadi pada Joseph-François Follon de Douai, Menteri Keuangan di masa Raja Prancis Louis XVI, yang awalnya musnah diganyang massa karena rumor tentang pernyataannya yang dianggap menyakiti rakyat jelata. Follon berasal dari keluarga bangsawan asal Anjou. Sebelum mengurusi keuangan kerajaan, Follon menikmati banyak jabatan berturut-turut, mulai dari Intendant Jenderal Pasukan Prancis semasa Perang 7 tahun, anggota Dewan di Parlemen de Paris, hingga akhirnya ditunjuk menjabat Kontrolir Umum Keuangan atau semacam Menteri Keuangan Kerajaan. Ia menduduki jabatan itu mulai 12 Juli 1789, menggantikan pendahulunya yang dipecat, Jacques Necker, 2 hari sebelum meledaknya reaksi massa dalam penyerbuan Bastille. Follon sudah lama jadi sasaran kebencian karena ia suka memeras saat menjabat sebagai atendan. Tetapi di kemudian malah dijadikan salah satu pejabat di kementerian. Follon pun dilaporkan pernah mengekspresikan penghinaannya terhadap banyak orang dengan mengatakan rakyat adalah orang-orang tak beradab, hanya pantas makan jerami. Jika Ratu Marie Antoinette dikenal dengan rumor menghina "Let them eat cake", Follon dikenal dengan rumor penyataan soal jerami itu ketika banyak rakyat jelata kelaparan akibat gagal panen, yang otomatis melejitkan harga roti di pasaran. Pernyataan Follon itu terbilang rumor, karena hingga kini belum ada bukti ia mengatakannya secara langsung. Di beberapa sumber pun perkataannya sedikit berbeda, walaupun esensinya sama. Ada yang mencatat Follon mengatakan jika para bajingan itu tak punya sepotong roti, maka biarkan mereka makan jerami. Ada juga yang mencatat Follon akan membuat rakyat makan jerami karena kudanya pun juga makan itu. Karena itu, ketika massa menciduk dan menggelandangnya, mulut Follon pun disumpal jerami setelah kepalanya dipenggal. Saat revolusi pecah, Follon digeruduk saat bersembunyi di villa milik temannya, Antoine de Sartine di Fertig-Satillon. Dia dipaksa berjalan telanjang kaki dan dicaci maki sepanjang perjalanan ke Hotel de Ville. Sesampainya di sana, wali kota Paris Jean-Sylvain Bailly dan Panglima Garda Nasional Marquis Lafayette sedianya ingin menyelamatkan Follon. Mereka berusaha meyakinkan massa agar Follon dibawa dulu ke pengadilan sebelum dieksekusi. Namun, di tengah perjalanan membawa Follon ke penjara Abbaye Saint-Germain, massa yang tak puas merangsek keparisan pasukan dan menyeret Follon sampai ke sebuah tiang lampu jalan dekat halaman Place de Grève yang sudah sejak berabad-abad lalu acap jadi tempat eksekusi mati tahanan terpidana mati di hadapan publik. Usai eksekusi Follon, massa lanjut mengeksekusi menantu Follon yang menjabat sebagai intendant di Paris.